Definisi rumahku surgaku. Nah ini loh guys, surga baru di Citraland Surabaya. Luas tanahnya itu 200 meter persegi dengan 3 lantai. Nah teman-teman, untuk area jalannya ini udah bener-bener hijau banget ya. Ini berada di kawasan favorit ya, klaster favoritnya Citraland Surabaya. Dan harganya itu murah banget, yaitu di kisaran 7 M-an. Kalau mungkin di kawasan-kawasan yang lainnya ya, harganya udah sampai di angka 8, 9, bahkan sampai 10. Rumah ini masih di harga 7 M-an, tapi sudah bagus banget ya, dengan spek yang premium banget ya. Kalian bisa lihat ya, untuk di atasnya lantai 3-nya itu ada anyaman bambu ya. Jarang banget ya ada rumah dengan model seperti ini, dengan granit tile juga plus anyaman bambu. Itu jadi pemandangan yang beda banget sih. Nah teman-teman, untuk area carportnya sendiri ini udah 2 mobil. Garasinya kejutan itu bisa 4 mobil, jadi total di rumah ini itu bisa nampung sampai dengan 6 mobil. Dan spesialnya ini untuk area carportnya ini udah cor-coran. Di atas ini ada area balkon yang super besar. Nah, jadi ini pemandangan yang jarang banget ya, yang bisa kalian dapatkan di Citraland Surabaya, di klaster yang favorit ya. Ini di kawasan depan juga, deket dengan patung Merlion ya. Ini untuk area carportnya, aku nyaman banget ya. Ini dengan plafonnya ini ya, dengan nuansa-nuansa kayu. Di garasi belakangnya pun juga bisa 4 mobil yang tadi aku sampaikan. Terus juga ini untuk tangganya pun juga landai ya, tidak terlalu banyak ya. Jadi aku rasa sih kalau untuk opa oma yang mau sehat ya, ini rumah ini cocok banget ya. Justru nggak boleh menghindari tangga, tapi juga di masa tua itu harus bersahabat dengan tangga. Nah nggak usah lama-lama, aku mau ajak kalian untuk langsung ke lantai utamanya. Definisi rumahku surgaku ya, gimana enggak sih, kita masuk ya. Di atasku ini langsung nih ketemu dengan chandelier mewah, berasa jadi malaikat surganya guys. Nah aku mau jelasin detail setiap ruangan yang ada di rumah ini. Nah masuk udah ketemu dengan double door yang gahar banget. Kemudian ini juga kalian bisa jadikan sebagai ruang tamu, dan tamu kalian juga pasti bakal betah banget ya, karena selain ada chandelier nih, detail-detailnya nih, sudah ada circle-circle hitam yang ada di sekitar lampu chandelier. Bener-bener nih berasa jadi malaikat surga, karena sekitarnya ini udah bener-bener estetik dan terang banget. Nah teman-teman, di sebelah kananku ini juga unik banget nih. Ini ada ruangan kaca yang bisa kalian gunakan untuk berbagai hal. Nah biasanya tuh kan ruangannya tuh kan tembok ketemu tembok, tapi ini dibikin ya kaca-kaca ya. Kalian tinggal tambahin aja ini untuk gorden, untuk privacy kalian. Nah kita keluar sebentar, aku mau tunjukin sesuatu nih. Nah nih kalian bisa gunain nih ruang office, les anak, bermain anak, kamar tidur. Nah mungkin kalau kaca gini jangan dijadikan sebagai kamar tidur ya. Kalian bisa jadikan sebagai ruang kerja. Jadi kalau ada guru les, kalian bisa ngawasi nih guru lesnya, bisa ngawasin anak-anak kalian waktu bermain. Jadi ini sebagai ruangan opsional, selain kamar cocok banget di lantainya yang kedua. Nah aku mau jelasin juga, ini kan kamar, di sebelah sini ini juga langsung ketemu kamar nih. Nah kalau yang ini baru kalian gunakan sebagai kamar tidur. Nah ini kamar tidurnya juga nyaman banget ya, sudah ada kamar mandi dalamnya teman-teman. Wow, ini semuanya sudah full dengan granite tile ya, cakep banget. Nah ini nih yang spesial dari kamar ini. Menurutku sih kamar ini jangan dijadikan untuk kamar tamu sih. Ini bisa kalian gunakan untuk kamar, mungkin untuk orang tua kalian ya, ataupun juga buat para senior-senior ya. Kenapa? Karena mereka bisa olahraga guys. Olahraganya yaitu di area rooftop ini ya. Ini area rooftop yang besar banget ya. Biasanya kalau aku nemuin yang kayak gini, itu nemunya di lantainya yang ketiga atau lantainya yang kedua, gabung jadi satu dengan attic room. Tapi ini dibikin ya dengan lega, dengan luas ya. Jadi yang di bawahnya pun juga bagus banget, karena kan yang di bawahnya kan yaitu kanopi cor-coran teman-teman. Nah ini lega banget ya. Jadi kalau orang yang ada di kamar ini itu bisa sekalian olahraga ya, bisa sekalian jalan-jalan menghirup udara pagi, sekaligus buat kalian yang hobi ngopi bisa nih
ya, keluar kamar langsung ngopi di sini, langsung olahraga di sini. Ya, dan di sekitarnya ini rumahnya bagus-bagus semuanya ya guys ya. Ya, ini juga row jalannya besar dan ini klaster favoritnya di Citraland Surabaya. Nah, terus juga dari arah sebelah sini aku mau tunjukin lagi nih ya, untuk fasad depan rumahnya ya, yang sudah seperti di surga, rumahku surgaku guys. Ya, ini udah bagus banget ya untuk permainan fasad depannya, perpaduan antara granit, terus juga untuk anyaman bambunya, terus juga untuk perpaduan kayunya di lantainya yang ketiga. Ya, udah bener-bener bagus banget. Terus juga di sebelah sini juga ada kacanya juga. Jadi di bawah itu kanopi cor-coran, di atasnya langsung difungsikan sebagai ruangan ruangan outdoor ya. Ini untuk apa istilahnya itu, untuk rooftopnya ya. Rooftopnya bukan di lantainya yang ketiga tapi di lantainya yang kedua, langsung connect dengan kamar papa mama kalian atau kakek nenek kalian. Nah, aku nggak berhenti di sini aja, masih banyak dari lantai kedua yang bisa aku explore ya. Aku mau explore untuk area ruang keluarganya. Ini untuk area ruang keluarganya, tadi kan ruang tamu ya, ini sekarang untuk area ruang keluarganya. Ini area ruang keluarganya pun juga dapat cahaya dari surga ya. Ini untuk sofa-sofanya, kalian bisa pasang letter L di sebelah sini. Terus juga untuk di sebelah sini, ini untuk area ruang makannya juga dapat nih cahaya dari surga dengan chandelier cantik, dan juga untuk drop ceiling dengan sekitarnya itu circle-circle warna hitam. Cakep banget sih. Untuk estetiknya ini juara banget sih. Nah, di bawah kalian bisa gunain sebagai opsi untuk area gudang. Kemudian di sebelah sini, nah aku suka banget nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk stop kontaknya, ini udah juara banget. Ada 6 stop kontak untuk area pantry atau double creamnya. Nah, ini kalian tinggal berkreasi aja untuk kalian tambahin untuk kitchen setnya. Dan mungkin nggak lupa sih, biar vibes rumahku surgaku ini jadi semakin kece, mungkin kalian juga bisa tambahin nih untuk chandeliernya. Kan ruang tamu udah dapet nih, ruang makan juga udah dapet, ruang keluarga juga udah dapet. Nah, sekalian nih dapur kalian kasih untuk chandeliernya. Nah, ini untuk lantainya yang kedua. Lantai satunya pun juga udah lantai satunya belum sih. Nah, jadi habis dari lantainya yang kedua, aku mau ajak kalian untuk ke lantainya yang satu, tapi tunggu dulu. Nah, ini juga masih ada nih untuk area balkonnya. Nah, ini untuk area balkon, di bawah untuk jemuran. Nah, ini pas banget sih. Kenapa kok pas? Jadi kalian bisa awasin ART kalian. Nah, jam 9 kok belum nyuci, kok belum dijemur. Nah, kalian bisa ngawasi nih dari sini. Untuk dari area balkon sebagai tempat pengawasan untuk ART kalian, ngecek baju kalian udah dijemur nggak ini. Nah, gimana buat kalian untuk lantainya yang kedua? Sekarang kita langsung aja ke lantainya yang pertama. Teman-teman, sekarang aku lagi ada di lantainya yang pertama. Aku suka banget lantainya yang pertama. Ini area garasi, bisa nampung sampai dengan 4 mobil. Kalau di depan bisa 2 mobil, jadi total 6 mobil. Bayangin deh, pertama kalinya ya kayaknya ya, luas tanah 200 meter. Kalian bisa dapetin garasi 4 mobil dan juga carport 2 mobil. Dan yang amazingnya adalah karena ini rumahnya 3 lantai ya, pasti butuh ART yang lebih dari 1, bahkan mungkin lebih dari 2. Nah, rumah ini memfasilitasi deh untuk asisten rumah tangga. Mulai dari, nah ini nih, ini kamar asisten rumah tangga yang pertama ya, sudah lumayan besar. Di sebelahnya ada kamar mandinya. Kamar mandinya pun juga oke banget karena sudah pakai kloset duduk ya, jadi nggak perlu capek-capek ya mbok atau mbak kalian karena sudah ada untuk kloset duduknya. Ini kamar tidur yang pertama. Di sebelah sini kamar tidur yang kedua. Nah ya, ukurannya kurang lebih sama. Ini untuk kamar asisten rumah tangga, dan ini juga ada 1 kamar lagi. Kalau kalian cuma pakai 2 asisten rumah tangga, berarti kalian bisa pakai ini sebagai gudang atau kamar sopir kalian. Nah, yang di sebelah sini, nah ini sebenarnya multifungsi ya, entah sebagai gudang bisa, ataupun juga mungkin sebagai tempat untuk para ART kalian ngumpul-ngumpul.
Jadi istilahnya di bawah ini bisa juga kalian gunakan tadi sebagai pantry. Nah, nggak hanya berhenti dari sana ya teman-teman ya. Nih, ini untuk tempat jemur ya, tempat jemur, tempat cuci ya. Ini sudah dibikin terbuka teman-teman. Jadi kalau baju kalian pasti cepat kering di sini. Ya, ini benar-benar fungsional banget ya untuk lantainya yang pertama atau basementnya. Dan untuk area dapur basahnya ada di sebelah sini, teman-teman. Nah, dapur basahnya pun juga oke banget ya, karena ada satu stop kontak ini untuk kulkas kalian taruh di sebelah sini, dan juga banyak banget colokan-colokan seperti yang ada di lantainya yang kedua tadi. Ini untuk area dapur, untuk dispenser semuanya cukup banget teman-teman. Dan setiap detailnya dan juga setiap anak tangga kalian juga bisa masukin barang. Nah, ini juga bisa nih kalian jadikan sebagai opsi untuk simpen-simpen barang, untuk sebagai storage tambahan atau gudang tambahan. Nah, kita sekarang nggak usah lama-lama, kita langsung naik ke lantai puncaknya, yaitu lantainya yang ketiga. Lagi-lagi guys, di lantainya yang ketiga kita dapat cahaya dari surga lewat cahayanya yang abadi dari cahaya matahari. Nah, teman-teman, ini jarang banget ya, lantainya yang ketiga itu lantainya yang paling puncak. Semua ruangan, baik lantai 2, lantai 3, semuanya itu terang banget guys. Nah, kalian juga bisa nikmatin ya untuk area granite tile ya, di setiap anak tangga itu kalau malam cakep banget ya. Itu sudah ada untuk permainan lampu-lampunya di beberapa anak-anak tangga. Jadi mungkin kalau kita jalan ya, granitnya warna hitam, mewah banget ya. Itu kan kayak sebuah makna bahwa kita tuh lagi berjalan menuju ke keabadian, ke surga, sambil disinari oleh cahaya-cahaya terang di setiap tangga-tangganya. Luar biasa banget gak sih guys, ini untuk pesannya. Nah, aku mau jelasin secara serius dan detail ya habis ini ya. Nah, ini untuk area ruang keluarganya cukup besar. Jadi ruang keluarga itu nggak monoton di lantainya yang kedua, semua harus kumpul. Anak-anak juga perlu privasinya sendiri. Jadi kalian bisa gunain untuk ruangan ini sebagai ruangan untuk bercengkrama dengan sesama dengan koko-koko, dengan cici-cici kalian. Nah, itu tempatnya di sini. Jadi nggak melulu di bawah. Nah, ini ruangannya cukup besar dan sudah ada 3 kamar tidur. Aku mau ajak yang pertama. Nah, ini kamar tidurnya yang pertama ya. Buat anak cowok bisa, buat anak cewek bisa, dan ini nih estetik banget ya. Ini sudah dikasih ya, ini anyaman-anyaman bambu guys, yang jarang banget ada ya. Kayaknya rumah-rumah kayak gini ini jarang banget. Dan juga ini untuk area balkonnya juga masih lumayan guys ya. Terus kemudian juga sudah ada untuk kamar mandi dalamnya pasti ya, sama untuk area walk-in closetnya. Nah, ini area walk-in closetnya bisa nih digunain, ataupun juga untuk meja rias sudah ada untuk stop kontaknya teman-teman. Dan ini untuk kamar mandinya. Nah, kamar mandinya pun juga nggak lepas dari cahaya alami, cahaya-cahaya dari surga dengan double shower teman-teman ya. Double showernya pun biasanya tuh kalau double shower tuh langsung di area primary master bedroom, tapi ini di semuanya dikasih guys. Nah, yang di sebelah sini juga terang banget ya guys ya. Nah, lagi-lagi ya, aku sekarang kalau untuk rumah ini nggak mau lagi ngomong skylight, aku mau ngomong cahaya dari surga. Ya, ini juga sudah ada double showernya, jadi mandi lebih cepat basah, lebih cepat kering juga ya. Terus walk-in closetnya juga ada di sebelah sana, dan ini untuk kamar tidurnya ini dengan ranjangnya di sebelah sini, televisinya di sebelah sini. Nah, untuk yang di sebelah sini tidak mendapatkan balkon ya, tapi cahayanya cukup banget sih ya. Ini bener-bener terang banget ya, berasa bener-bener jadi angel di rumah ini ya. Nah, satu kamar tidur lagi, ini adalah kamar paling besar teman-teman. Nah, ini adalah kamar paling besar dengan drop ceiling mewah teman-teman. Terus juga ini untuk area kamar tidurnya, ini untuk area televisinya ya. Sebenarnya masih muat kecil sih kalau kalian tambahin kursi kecil di sebelah sini ya. Untuk meja-meja lemari bisa di sebelah sana. Dan ini juga kamarnya unik banget ya, karena punya balkon di belakang.
Nah, balkon di belakang ini seperti tadi yang sudah aku jelaskan di lantainya yang kedua, ini tempat untuk kontrol mbak kalian. Loh, kok jam 9 pagi belum dicuci bajunya? Kok belum dijemur? Nah, kalian bisa pakai toa. Nah, kalian bisa pakai toa ngomongin supaya segera dicuci karena ini langsung ke area belakangnya, teman-teman ya. Jadi menurutku sih fungsional sekali ya, daripada kalian harus turun ke lantai 2 ke lantai 1, kalian tinggal teriak lah ya. Sorry, bukan teriak, pakai toa. Kalau teriak kan kesannya marah-marah. Padahal kalian semuanya sudah jadi angel ya. Nah, ini untuk walking closetnya. Walking closetnya paling besar juga, maklum karena ini primary master bedroom, dan juga untuk area kamar mandinya sudah double shower juga ya. Untuk ini ukurannya pun juga lebih besar. Terus juga ada untuk urinoirnya juga. Kan jarang banget sih ada urinoir di kamar mandi, biasanya tuh nggak pernah ya. Terus juga untuk ukuran wastafelnya pun juga lebih besar, by Kohler ya, aku baru sadar ya. Jadi ini sudah pakai sanitari terbaik ya, sanitari yang paling mahal buat kalian. Nah, jadi gimana nih buat kalian untuk rumah mewah di Citraland Surabaya ini ya? Mungkin kalian bisa komen surga untuk bisa dapetin detailnya, untuk bisa janjian survei sama aku ya, karena ini rumah yang the best banget. Harganya pun juga cukup terjangkau. Kalau tetangga sebelah mungkin di 8 eman, 7, 9 eman, ini rumah cuma dihargai dengan harga 7 eman udah dapat 3 lantai di kawasan Citraland Utama, klaster favorit. Jadi buat kalian jangan lupa untuk janjian showing sama aku di sini ya, janjian showing sama aku di sini. Terus jangan lupa juga untuk info properti lainnya ada di Instagramku dan juga TikTok. Sampai ketemu di video-video berikutnya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Sampai jumpa guys.